Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kelima kali ini kita akan berbicara mengenai reksadana. Apa sih reksadana tersebut? Kemudian apa keunggulan reksadana dengan investasi yang lainnya. Baik, oleh karena itu akan kita simak bersama-sama materi dari kelompok kedua kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga banyak terjadi diskusi di dalam presentasi nanti. Oleh karena itu, Bapak langsung kasihkan kepada yang presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat dosen pengampu lembaga keuangan bank dan non-bank yang berkesempatan hadir, serta teman-teman sekalian yang berada di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Devi Ananda, sebagai moderator, dan Adam Miranda sebagai presentator pertama, dan Adam Muhammad Filza Raihan dari presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami MK Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank yang berjudul Reksadana Syariah. Baik teman-teman sekalian, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, marilah bersama kita simak penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Miranda. Kepadanya disilahkan. Baik, langsung saja. Pertama yaitu pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management, di mana pada saat itu PT Dana Reksa menggunakan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan data dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk reksadana syariah. 1. Reksadana syariah berdasarkan hukum. Reksadana berbentuk perseroan terbatas. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang kedua, reksadana berdasarkan sifat operasional yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Yang ketiga, reksadana berdasarkan jenis investasi yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Reksadana lanjut live. Selanjutnya yaitu pandangan syariah tentang reksadana. Pandangan syariah tentang reksadana syariah ini dikutip dari lokakarya alim ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama Bank Muamalat Indonesia tanggal 24 sampai 25 Rabiul Awal 1417 Hijriah, bertepatan dengan 29 sampai 30 Juli 1907 Masehi di Jakarta. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah.
mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Miranda atas penjelasan materinya. Jadi teman-teman sudah kita dengarkan bersama-sama, tadi kita sudah mendengarkan ada pengertian reksadana, kemudian ada bentuk-bentuk dari reksadana syariah itu sendiri, dan pandangan syariah terhadap reksadana yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, penjelasan kedua akan disampaikan oleh presentator kedua kepada teman saya, silakan Muhammad Filzar Raihan. Baik, terima kasih moderator. Keuntungan reksadana syariah. Yang pertama, tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Keuntungan kedua yaitu manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang handal. Ia mencari peluang investasi yang baik untuk reksadana tersebut. Keuntungan yang ketiga yaitu biaya yang rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Lanjut. Selanjutnya, yang pertama, dana reksa syariah berimbang. Jenis reksadana campuran, manajer investasi. Dana reksa investment management. Yang kedua, PNM syariah. Jenis reksadana campuran, manajer investasi, PNM investment. Yang ketiga, PNM amanah syariah. Jenis reksadananya yaitu pendapatan tetap, manajer investasinya yaitu manajemen. Selanjutnya, batasan syariah. Jenis reksadana campuran, batasan kapital. Yang kelima, dompet duapak, BTS syariah. Jenis reksadana pendapatan tetap, manajer investasi, batasan kapital. Yang selanjutnya, AAA Syariah Fund, jenis reksadana campuran, manajer investasi, AAA sekuritas. Selanjutnya, BNI Dana Syariah, pendapatan tetap, BNI sekuritas. Yang kedelapan, BNI Dana Plus Syariah, jenis reksadana campuran, manajer investasi, BNI sekuritas. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Dari tujuan investasi, reksadana syariah tidak semata-mata return, tetapi juga socially responsible investment. Reksadana konvensional returnnya tinggi. Selanjutnya, dari segi operasional, reksadana syariah ada proses screening, sedangkan reksadana konvensional tanpa proses screening. Perbedaan selanjutnya dari pengawasan, reksadana syariah Dewan Pengawas Syariah dan BAPEPAM. Reksadana konvensional hanya BAPEPAM. Dari segi akad dan pengikatan, reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan syariah. Reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram. Dari segi transaksi, di reksadana syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti najushi atau penawaran palsu, ikhtikan, maisir, dan riba. Sedangkan di reksadana konvensional, selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Filzar Raihan atas penjelasannya. Jadi teman-teman, dari presentator kedua sudah dapat kita dengarkan kembali penjelasan dari keuntungan reksadana syariah, produk-produk reksadana syariah, dan perbedaan antara reksadana syariah ataupun reksadana konvensional itu sendiri. Selanjutnya kepada teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan dari presentator pertama dan presentator kedua. Jadi di sini kita akan membuka diskusi yang lebih lanjut lagi. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, menyangga, ataupun
memberikan tanggapan, saya persilakan. Boleh langsung dihidupkan untuk voice-nya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dea Faradila Ananda. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita berinvestasi di reksadana dan bagaimana cara mengelolanya? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dea atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya saya buka untuk pertanyaan kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya moderator. Baik, saya persilakan. Pertanyaan saya, lembaga apa yang mengawasi reksadana dan bagaimana cara melindunginya? Terima kasih. Terima kasih Fitriana atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, saya persilakan kepada teman-teman yang bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Saya Trimaulia Cahyani izin bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa reksadana kita itu memperoleh keuntungan? Baik, terima kasih Trimaulia atas pertanyaannya. Kita sudah mendapat 3 buah pertanyaan dari Saudari Dea Faradila, kemudian Fitriana, dan ada dari Trimaulia. Selanjutnya kami minta waktu kepada teman-teman untuk mencari jawaban.
Baik teman-teman sekalian, bisa dihidupkan kembali untuk videonya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea Faradila. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana cara investasi di reksadana dan bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, bahas cara investasi di reksadana. Caranya, kita cukup mencari produk reksadana yang sesuai. Pilih manajer investasinya, baca prospektusnya, lalu lakukan pembelian atau subscription dan transfer dananya. Kita bisa membeli langsung melalui manajer investasi atau membelinya lewat agen atau bank yang ditunjuk. Untuk proses transaksinya sendiri, kalau di bank itu yang pertama, datang ke agen penjual reksadana, yang kedua, membuka rekening reksadana, mengisi formulir, dan menyiapkan fotokopi identitas. Kemudian yang ketiga, menyiapkan dana yang hendak diinvestasikan untuk membeli unit reksadana. Sebagai bukti kepemilikan unit tersebut, kita mendapat sertifikat reksadana sejumlah unit yang dibeli. Laporan inilah yang menjadi bukti atau konfirmasi atas kepemilikan reksadana kita. Nah, tadi itu cara pembelian reksadana melalui offline, yaitu kita datang ke bank. Kemudian untuk cara yang kedua itu bisa kita beli melalui via online. Ada di aplikasi seperti aplikasi Bibit, kemudian aplikasi Ajaib, dan di sini saya akan jelaskan di salah satu aplikasi online, yaitu di Tokopedia. Untuk yang pertama, cara investasi reksadana online di Tokopedia, itu daftar reksadana. Lakukan pengisian formulir Tokopedia reksadana secara online hanya 5 menit dan tunggu persetujuan paling lambat 1 kali 24 jam. Yang kedua, beli antara pilihan 2 produk. Klik tombol beli dan pilih salah satu dari berbagai pilihan metode pembayaran yang tersedia. Semua bisa dibeli mulai dari harga 10.000. Yang ketiga, cek keuntungan harianmu. Pantau pergerakan dana investasimu setiap hari. Nah, masuk pertanyaan poin kedua, yaitu cara mengelola reksadana itu sendiri. Dalam mengelola investasi di reksadana, kita tidak perlu mengelolanya sendiri. Pengelola investasi diserahkan sepenuhnya kepada manajer investasi. Sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan, manajer investasi mengelola dana di reksadana dengan melakukan pembelian dan penjualan instrumen investasi, misalnya saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Mungkin itu saja jawaban yang bisa kami berikan untuk Saudari Dea. Apakah Saudari Dea sudah mengerti dengan jawabannya? Sudah mengerti. Terima kasih, Devi. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitriana. Pertanyaannya yaitu, lembaga apa yang mengawasi reksadana? Yaitu, lembaga yang mengawasi reksadana adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ke pertanyaan selanjutnya, gimana cara lembaga tersebut melindungi reksadana? Salah satu program strategis Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen adalah dengan meluncurkan layanan konsumen keuangan terintegrasi atau Financial Customer Care. Layanan konsumen keuangan terintegrasi atau Financial Customer Care, Otoritas Jasa Keuangan menerima puluhan pengaduan tentang penipuan investasi. Bila kita ragu, kita bisa menghubungi call center OJK tersebut di kode area yang telah ditetapkan, yaitu 500-655, atau email ke konsumen.ojk.go.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Miranda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tri Maulia, yaitu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui reksadana itu memiliki keuntungan? Reksadana saham merupakan sebuah wadah pengumpulan dana dari beberapa investor yang mayoritasnya dananya akan dialokasikan ke instrumen
saham, dan sisanya ke pasar uang. Manajer investasi kemudian akan mengelola portofolio efek investor dengan membeli dan menjual saham. Keuntungan atau kerugian yang didapatkan investor tergantung dari harga saham. Ketika kamu beli reksadana, kamu akan untung ketika harga reksadana naik. Misalnya, kamu beli reksadana A senilai Rp100.000, lalu 1 tahun kemudian kamu jual reksadana kamu setelah harga reksadana A naik, dan investasi kamu menjadi Rp110.000. Di sini artinya kamu untung sebesar 10.000. Terima kasih. Terima kasih Miranda atas penjelasannya. Apakah Saudari Trimaulia mengerti dengan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih sudah mengerti. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi diskusi yang sudah kita jalankan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen MK Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Baik, terima kasih atas presentasinya. Di sini sesuai dengan perjanjian kita di awal, bahwasanya file makalah dan juga file PowerPoint itu dikirimkan 1 hari sebelum hari H. Jadi paling tidak kemarin dikirimkan di WA Group. Jadi teman yang lain bisa membaca dan bisa menyimak diskusi yang akan disampaikan nanti. Itu kira-kira ya. Kalau misalnya telat nggak apa-apa, dikirimkan sekarang. Dan di makalahnya pasti ada revisi, karena Bapak melihat dari isi dari PowerPoint-nya tidak begitu menjelaskan berkaitan dengan mekanisme di lapangan. Itu kan cara teori, itu pengertian, kemudian juga pihak-pihak mana saja yang terlibat. Tapi ada beberapa mahasiswa di sini masih kebingungan gimana sih cara kita misalnya ingin menjadi investor di bidang reksadana, misalnya bagaimana mekanisme, bagaimana cara pendaftaran, kemudian apa saja sih resiko yang akan dihadapi. Apakah beda investasi di dana reksa dengan investasi saham lainnya, kemudian juga apa sih keuntungan. Nah, itu maksud Bapak di sana. Jadi langsung connect kita, nggak hanya berbicara masalah teori-teori, tapi kita juga harus mengkombinasikan dengan fakta di lapangan. Itulah kenapa Bapak menyuruh setiap kelompok itu wajib menyertakan studi kasusnya masing-masing, bukan hanya sebatas teori sih. Jadi biar kita tuh sama-sama ini kan menyimak. Kemudian Bapak ingin menambahkan sedikit sini ya, sebelum waktu Zoom ini habis. Menambahkan sedikit berkaitan dengan reksadana. Reksadana ini kalau misalnya kalian lihat atau kalian pelajari atau lain sebagainya macamnya itu, dia ini masuk ke dalam kategori low risk low return. Risikonya kecil, imbal hasilnya juga kecil. Jangan berharap kita mendapatkan keuntungan yang besar dari reksadana, nggak bisa. Makanya beberapa manajer investasi pasti memberikan opsi. Kalau misalnya kita tidak suka dengan resiko, investasi aja di reksadana misalnya, dia bilang. Memang kayak gitu, low risk low return memang. Kita biarkan aja, nggak usah kita ambil-ambil dah. Hitung-hitung kita itu belajar investasi. Beda ya, bedakan dengan trader. Kalau trader itu dia membeli instrumen investasi itu untuk keuntungan, bukan untuk jangka panjang, bukan. Sekarang beli, tiba-tiba harga naik, tergiur dia langsung dijual, itu namanya trader. Atau nama katanya itu spekulan saham. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin untuk jaga-jaga untuk keamanan, belum kita gunakan, sudah biarkan aja. Dipantau aja. Dia tuh jangka panjang kok dia tuh. Kita rasakan keuntungannya itu bertahun-tahun. Kalau misalnya cuma baru berhari-hari itu, paling kenaikannya cuma 0,0000%. Banyak nol di belakang koma lah pokoknya. Paling untung berapa sih? Paling untung 25 perak. Ya kan? Kayak gitu dia persentasenya. Karena
Karena dia tuh low risk low return kalau reksadana. Dan reksadana tuh banyak kok kita mau buka akun di mana saja. Sekarang rata-rata bukan hanya akun khusus investasi saja yang membuka dana reksa. Kalau di Win ada tuh, di Win tuh galeri investasi. Galeri investasi itu ada instrumen salah satu dana reksa. 100.000 sudah bisa kita untuk berinvestasi. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian juga bisa juga sekarang ini marketplace itu rata-rata menyediakan fitur untuk investasi. Salah satunya dana reksa. Jadi setiap uang yang diinvestasikan tersebut bisa diputarkan lagi oleh perusahaan tersebut. Dan mereka juga ada manajer investasi, nggak serta-merta nggak ada manajernya. Susah nanti untuk berinvestasi. Itu kira-kira tambahan kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Apakah kita lanjutkan ke Zoom yang kedua apa sudah cukup terkait hal ini? Silakan. Gimana? Apakah sudah cukup waktu Zoom habis? Di screenshot dulu, jangan lupa screenshot. Jadi terus standby screenshot. Sebelum berakhir. Screenshot. Silakan nanti berakhir screenshot. Silakan. Sudah, Pak. Apakah sudah? Sudah, Pak. Gimana? Apakah sudah? Sambil jalan ya. Bapak kira cukup, tidak lagi pertanyaan. Semoga bermanfaat. Bila taufik walhidayah.